Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma ma qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu pimpinan wilayah Muhammadiyah, takmir masjid, Bapak Ibu semua undangan Allah yang berbahagia. Minta izin waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk sama-sama saling berwasiat. Saya ingin memberi judul khutbah Idul Fitri kita ini dengan melanjutkan etos Ramadan untuk Indonesia berkemajuan. Jemaah yang berbahagia, Bapak Ibu, isi khutbah ini Bapak Ibu dapat akses di media online. Ketik lanjutkan etos Ramadan untuk Indonesia berkemajuan, Manegar Nasution insyaallah muncul. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salah satu nama Ramadan itu kan sering disebut sebagai bulan audit, bulan muhasabah. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar kita telah sedang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tujuan lainnya adalah untuk melakukan pengukuran diri secara sadar, seberapa besar kita bisa memperbaiki diri atau yang disebut dengan muhasabah. Jemaah yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Belum terlambat menurut saya jika kita ingin melakukan evaluasi seberapa besar kita berhasil menunaikan rangkaian ibadah kita selama Ramadan. Jemaah yang berbahagia, menurut saya setidaknya ada 6 etos Ramadan yang patut kita hitung, patut kita rawat
dan patut kita lanjutkan di masa yang akan datang. 6 etos Ramadan itu saya menyebut pertama etos puasa, kedua etos baca Quran, ketiga etos sholat malam atau sholat tarawih, yang keempat etos berbagi atau solidaritas di antara kita, yang kelima etos berjemaah, lalu yang terakhir etos imsak. Jemaah yang berbahagia, dengan mengaudit 6 etos ini, kalau itu kita lakukan secara jujur, secara benar, apalagi kalau kita bisa meningkatkan etos itu, maka bukan mustahil Bapak Ibu kita semua inilah sebagai peraih pemenang puasa Ramadan itu, yang oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun, kita meraih piala takwa itu. Cuma yang bahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Berikut 6 etos Ramadan yang harus kita rawat dan bisa jadi bisa kita lanjutkan. Pertama, etos puasa. Jemaah yang berbahagia, hari ini kita ucapkan selamat tinggal Ramadan 1444 Hijriah, dan kita ucapkan selamat datang 1 Syawal 1444 Hijriah. Doa yang terkenal yang diperkenalkan oleh Rasulullah kepada para sahabat di akhir Ramadan memasuki Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum, sebuah doa agar semua ibadah kita Allah terima. Jemaah yang berbahagia, meskipun Bapak Ibu hari ini kita Syawal berdasarkan keputusan hisab, dan keputusan hisab itu dilandasi oleh 3 hal yang paling mendasar. Pertama, secara teologis. Secara teologis ini benar. Dalam Al-Quran misalnya dalam surah Yunus, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allah ciptakan matahari bulan itu pada manzilah yang tetap. Jadi ibarat rel kereta api, dia di relnya. Karena itu kita bisa hitung untuk menentukan jumlah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Karena itu secara ilmu pengetahuan, ketika ditanya kapan Idul Fitri 25 tahun yang akan datang, kita bisa hitung dengan kemampuan ilmu pengetahuan itu. Karena itu kita menghargai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, di samping ada landasan teologisnya, ada landasan ilmu, menghargai ilmu pengetahuan. 3 ini kan soal praksis. Umat Islam itu butuh kepastian. Di kampung saya, di Sumatera, di Pasaman Barat sana, saya telepon semalam emak itu sudah masak lemang kemarin, karena berharap hari raya hari ini, diumumkan hari raya besok. Untuk masak lemang saja perlu kepastian, apalagi generasi muda yang perlu menentukan waktu, ketemu bisnis, ketemu kontrak, ini macam-macam, perlu kepastian. Hidup ini perlu kepastian. Karena itu hisab memberikan kepastian itu. Cuma yang berbahagia, etos puasa. Cuma yang berbahagia, 29 hari atau 1 bulan kita puasa, maka etos ini harus kita tingkatkan. Apalagi di bulan Syawal. Syawal ini salah satu pemaknaannya kan peningkatan. Kalau dalam konteks puasa atau etos puasa,
semangat kita berpuasa ini harus kita rawat dan kita tingkatkan. Bukan hanya pada jumlah, pada kuantitas, tapi juga kualitas. Jemaah yang berbahagia, mungkin salah satu ukuran kita bisa melanjutkan etos puasa ini besok 11 bulan yang akan datang, kita akan tradisikan puasa sunat. Bagi yang mampu, puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok batal, besok puasa lagi. Kalaupun tidak, minimal Senin, Kamis. Cuma yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan bisa kita mulai misalnya setelah hari ini, besok dan seterusnya, kita bisa mulai dengan puasa sunat Syawal. Man shoma Ramadan summa itsba'ahu syittan min Syawal. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr. Ad-dahr. Ada yang mengartikan orang yang puasa di bulan Ramadan lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan puasa sepanjang masa. Tetapi ada yang mengartikan ad-dahr itu bukan sepanjang masa, tapi 1 tahun. Ini misalnya dilandasi oleh cara berpikir matematika pahala. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis disebut bahwa al-hasanah, satu kebaikan itu, falahu bi'asyri amsalihah, dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi satu kebaikan itu 10 pahala. Jadi kalau matematika pahalanya 30 hari atau 1 bulan kita puasa kali 10, 29, 290, atau kalau 30, 300 hari, tambah 6 hari di bulan Syawal kali 10, 60, 300 tambah 60, kurang lebih 360 hari, kurang lebih 1 tahun. Coba yang berbahagia, boleh kita lakukan berturut-turut, besok terus berturut-turut sampai 6 hari. Kalaupun kita tidak mampu berturut-turut, boleh diselang-seling, hari ini puasa, besok tidak. Yang penting tetap dalam bulan Syawal. Kita mulai itu untuk merawat dan melanjutkan etos puasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, etos yang harus kita rawat dan kita tingkatkan adalah etos baca Quran. Cuma yang berbahagia, kita bersyukur betapa semangat umat Islam untuk membaca Quran, bahkan mengkhatamkan Quran selama Ramadan. Tapi tentu kalau kita baca dalam sejarah, dalam tradisi Rasul, tentu bukan hanya membaca, tapi juga tadarrus, tadarrusan, itu mengkaji Al-Quran. Jemaah yang berbahagia, banyak hikmah yang kita temukan dalam penjelasan Al-Quran dan hadis, betapa Allah menghargai bagi mereka yang punya tradisi baca Quran. Misalnya dalam hadis Muslim, orang yang biasa baca Quran itu, kata Rasulullah, Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang sering baca Quran, yang mentradisikan baca Quran, kata Allah, jiwanya akan tenang. Surah Al-Isra 17 ayat 82. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang punya tradisi membaca Quran akan dapat syafaat. Semacam motivasi, Rasulullah memberikan dorongan yang luar biasa, pahala yang besar bagi mereka yang punya tradisi baca Quran. Dalam hadis riwayat Tirmizi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beri motivasi ke kita. Kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, 1 huruf, kata Rasulullah, falahu hasanah, ia akan diberi 1 kebaikan. Wal hasanatu, dan nilai 1 kebaikan itu bi'asri amsalihah, sama dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Cuma yang berbahagia, Imam Syafi'i seperti dikutip oleh Ibnu Arabi misalnya, Imam Syafi'i itu pernah menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran.
Kata Imam Syafi'i seperti dikutip Ibnu Arabi, jumlah huruf dalam Al-Quran itu 1.027.000 huruf. Kalau Bapak Ibu nggak percaya silakan dihitung. Tapi saya percaya dengan hitungan itu. Kalau berdasarkan hadis ini kali 10, satu kali khatam Al-Quran kali 10 itu artinya kita punya 10.027.000 pahala. Ini mungkin yang membuat sebahagian masyarakat kita itu berlomba-lomba khatam Quran. Tetapi sebetulnya bukan hanya khatam Quran, tapi tadarrus. Itu makanya sebagian ulama kita melakukan tadarrus terhadap Al-Quran itu bukan mengejar khatamnya, tapi tadarrusnya, tadabbur Al-Quran. Kayak Dahlan misalnya, kita tahu Dahlan itu khatam Quran, hafal Quran, tetapi beliau melakukan tadarrus, tadabbur Al-Quran itu dalam sejarah hidupnya itu tidak lebih dari cuma 17 surat. Al-Ma'un berbulan-bulan, Wal Asri berbulan-bulan, sehingga kemudian tadabburnya tidak lebih dari 17 surat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harapannya kalau bukan cuma membaca Quran, tapi mengkaji Al-Quran, maka sejarah membuktikan dulu peradaban Islam ini maju berkembang melampaui peradaban-peradaban umat yang lain. Itu karena kita memang punya sikap kembali kepada Quran. Dan sejarah umat Islam pernah runtuh babak belur seperti sekarang, itu karena diakui juga karena umat Islam meninggalkan Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga yang harus kita rawat dan kita lanjutkan adalah etos tarwih atau sholat malam. Jemaah yang berbahagia, dalam tradisi Rasul, sholat malam di bulan Ramadan itu disebut dengan Qiyamul Ramadan. Beliau ada yang menyebut 2, 3, dan ada yang menyebut 4 kali berjemaah di masjid. Selebihnya dilakukan di rumah dengan 11 rakaat, 11 rakaat, arba'an wa sulasa, 4, 3. Dan tarwih itu kemudian diperkenalkan oleh Umar bin Khattab. Jadi di masa Nabi dikenal dengan Qiyamul Ramadan. Salat tarwih itu sebetulnya lebih diperkenalkan oleh Umar bin Khattab. Salat malam ini menjadi primadona kita. Di luar bulan Ramadan sering disebut sebagai Qiyamul Lail, salat malam atau salat tahajud. Kalau ini bisa kita tradisikan dan menjadi primadona kita lanjutkan untuk 11 bulan yang akan datang, kita artinya bisa melanjutkan etos Ramadan kita dalam konteks sholat malam itu. Yang keempat, supaya lebih cepat ini Bapak Ibu, etos berbagi, solidaritas, kebersamaan, kepedulian sosial. Jemaah yang berbahagia, salah satu nama Syawal salah satu nama bulan Ramadan itu sering disebut dengan Syahrus Shadaqah, bulannya bersedekah. Nabi itu orang pemurah, tetapi pemurahnya Nabi di bulan Ramadan itu melebihi dari bulan-bulan yang lain. Jemaah yang berbahagia, semangat ini harus kita rawat dan kita lanjutkan. Kalau kita Bapak Ibu dan saudara-saudara berkesempatan umroh di bulan Ramadan, luar biasa. Semangat orang untuk berbagi itu luar biasa, seperti dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Etos ini, kepedulian sosial ini menjadi sangat relevan Bapak Ibu dalam situasi bangsa kita yang jurang pemisah antara orang mampu, orang kaya dengan orang miskin itu semakin menganga. Jemaah yang berbahagia, ada di negeri ini kelompok kecil menguasai sekian persen, sekian banyak kekayaan kita. Yang kaya makin kaya, tetapi lapisan masyarakat terbanyak itu justru semakin miskin. Jemaah yang berbahagia, saya pernah menangani satu orang di negeri ini. Saya lihat sekolahnya cuma tamat SMA, itu menguasai 1 juta hektar
hektar tanah di Indonesia? Satu orang. Kalau kita konversi dengan luasan Jakarta, dia punya tanah 27 kali luasan Jakarta. Atau kalau kita konversi dengan Pulau Jawa, dia punya tanah seluas Pulau Jawa. Itu satu orang. Kita, anak-anak kita, sudah sekolahnya S1, S2, S3 untuk memiliki tanah 100 meter saja di negeri ini. Itu hutang 15 tahun. Jurang yang sangat dalam. Karena itu kepedulian sangat penting. Saudara-saudara kita nggak bisa sekolah, nggak bisa bayar kesehatan rumah sakit. Kenapa? Miskin. Ramadan itu mengajarkan kita untuk berbagi. Zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah. Jemaah yang bahagia, yang kelima, etos berjemaah. Jemaah yang bahagia, saya melihat misalnya di Jakarta dan sekitarnya semangat orang untuk membangun jemaah, sholat berjemaah di bulan Ramadan itu luar biasa. Apalagi pasca pandemi. Tetapi etos berjemaah ini jangan kita tafsirkan hanya sempit sholat berjemaah. Tapi jemaah dalam arti luas, membangun persatuan umat Islam. Jemaah yang berbahagia, tentu kita masih menemukan ada 1-2 kasus yang memilukan dalam konteks merusak persatuan kita. Masih kita temukan kabar yang memilukan di belahan dunia sana yang menghina umat Islam, menghina persatuan umat Islam. Palestina masih seperti itu. Swedia ada yang bakar Quran. Di Belanda ada yang menghina Nabi. Di Australia ada yang baca Quran, ada yang membakar Quran. Itu sesuatu yang sangat memilukan kita. Tetapi jemaah yang berbahagia, pada saat yang bersamaan ada fenomena baru dalam global, di dunia globalisasi itu. Misalnya betapa semangat orang untuk berislam. Saya membaca salah satu laporan penelitian dari riset di Amerika yang terkenal. Ini diakui sebagai riset yang berintegritas. Namanya Pew Research Center, VRC. Penelitian ini memprediksi bahwa 2070 yang akan datang, mudah-mudahan kita masih hidup, kalaupun tidak kita titipkan kepada generasi kita. Penelitian ini menyebut, mereka prediksi bahwa 2070 yang akan datang, umat Islam di dunia akan mayoritas. Allahu Akbar. Itu ditandai misalnya dalam penelitian disebut Rusia, 1 dari 5 penduduk Rusia hari ini Muslim. Kenapa Rusia? Karena Rusia sering disebut sebagai negara ateis, negara komunis. Tapi nyatanya dalam penelitian itu 1 dari 5 penduduk Rusia Muslim. Australia yang sering menghina umat Islam itu dalam penelitian disebut 2048 yang akan datang akan terjadi keseimbangan populasi Muslim dengan non-Muslim. Di Perancis meskipun ditekan nggak boleh pakai jilbab segala macam, pertumbuhan Muslim luar biasa. Inggris juga begitu. Di beberapa negara barat bertumbuh berkembang. Bahkan fenomena seorang Muhammad Salah, seorang pesepak bola Mesir yang merumput di Inggris misalnya, gak pernah terbayang dalam sejarah persepak bolaan dunia ada seorang pemain begitu dia nendang bola masuk, selebrasi sujud syukur di lapangan. Gak pernah dalam sejarah persepak bolaan di Eropa itu. Sekarang fenomena yang sangat menggembirakan kita. Saya beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan untuk melihat, dan misalnya di Jerman, lapangan bola besar, sepak bola besar di Jerman itu sedang membangun musola masjid di setiap lapangan untuk pemainnya yang beragama Islam.
Kemarin mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara kita lihat di televisi di Inggris di beberapa di beberapa lapangan sepak bola besar itu menyelenggarakan buka puasa bersama. Bahkan tahun lalu ada Hijab Day, peringatan Hari Hijab sedunia. Itu dipelopori oleh parlemen perempuan di Inggris, bukan di Indonesia. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini yang menggembirakan. Tapi tentu Islamophobia berkembang di mana-mana, iya. Bahkan persatuan umat dan bangsa kita juga akan terus diuji. Tahun 2024 yang akan datang tahun politik. Ujian terhadap persatuan, perjemaahan bangsa kita ini juga akan diuji. Mudah-mudahan dengan semangat berjemaah Ramadan ini kita lanjutkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Jangan karena beda hari raya. Yang beda itu sebetulnya tanggalnya saja, hari rayanya nggak beda kan? Tanggalnya beda, karena metodenya beda. Yang satu ngitung, yang satu lihat. Tapi yakinlah, saya meyakini pada saatnya ilmu pengetahuan itu akan menang. Dahlan dulu merubah arah masjid di Kauman itu, pertentangannya luar biasa. Sekarang kalau ada orang mendirikan masjid, negara punya kewajiban menentukan arah kiblat. Menang toh ilmu pengetahuan itu. Saya meyakini boleh kita uji, nggak usah ribut. Insya Allah pada saatnya ilmu pengetahuan akan menang. Yang terakhir, Bapak dan saudara-saudara jemaah yang berbahagia, etos yang bisa kita lanjutkan adalah etos imsak. Jemaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Imsak itu bukan hanya 10 menit jelang subuh. Kan ada pengumuman itu, Bapak dan saudara-saudara, imsak sudah masuk. Imsak bukan hanya itu. Itu i'tiyad, itu kehati-hatian para ulama supaya jangan bablas. Tapi imsak itu sesungguhnya adalah pengendalian diri, dan inilah hakikat dari puasa. Pengendalian diri. Dan etos ini yang harus kita rawat dan kita lanjutkan. Jemaah yang berbahagia, etos imsak ini insya Allah akan melahirkan pribadi takwa itu. Imam Qusairi misalnya menyebut takwa itu kan 4 huruf ya, ta, qaf, waw, ya. Ta itu tawadhu, qaf itu qanaah, ya itu yakin, waw itu wara atau ihsan, dan ya itu yakin. Inilah unsur dari takwa itu. Imsak melahirkan itu. Imsak juga melahirkan kejujuran. Cuma yang berbahagia, etos imsak melahirkan kejujuran. Ini penting. Cuma yang berbahagia, saya dan kita semua tentu sedih ketika beberapa hasil penelitian bangsa ini tidak jujur. Korupsi kita tinggi karena ketidakjujuran. Salah satu lembaga internasional yang melakukan survei namanya Transparansi Internasional. Indeks persepsi korupsi kita tahun ini 2022 tahun lalu itu turun 4 digit dari 38 menjadi 34. Dan posisi kita 110 dari 148 negara. Di bawah kita cuma 18 negara. Luar biasa. Soal kejujuran. Bahkan kalau kita baca misalnya laporan KPK itu, saya catat ini, kepala daerah provinsi, gubernur berarti, 52,94% terlibat dalam ketidakjujuran, korupsi. 52% lebih. Bupati wali kota kita, ini catatan di KPK, 70,33%.
Nauzubillah, mudah-mudahan ini tidak ada di kampung saya di Sumatera Barat. Mudah-mudahan tidak ada yang OTT gubernurnya, bupati, wali kotanya tidak ada masuk dalam daftar ini. Artinya apa? Kejujuran ini penting. Barang mewah memang di negeri kita. Jujur itu barang mewah. Sampai-sampai Bapak Ibu, untuk kita kemudian ngomong jujur aja. Sekarang orang permisi loh. Misalnya begini, seorang anak buah mau ngomong sama bos, bos izin kalau boleh jujur. Mau ngomong aja, mau ngomong jujur aja minta izin. Suami ngomong sama istri, dek, bu, izin kalau boleh saya jujur. Minta izin dulu, mau ngomong jujur tuh minta izin. Mahal. Etos Ramadan itu, imsak itu mengajarkan kejujuran itu. Kuncinya, mari kita jadikan etos imsak itu melahirkan sikap ihsan. Ihsan itu, kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Orang yang mampu menghadirkan Allah seolah-olah dia bisa melihat Allah. Nah, itu. Fa'ilam takun tarah, kalaupun kamu nggak bisa melihat Allah, karena memang nggak bisa dilihat, fa'innahu yaraka, mampu menghadirkan bahwa dimanapun, kapanpun kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah, pengawasan tertinggi. Imsak. Nah, kalau Bapak dan saudara-saudara jemaah yang berbahagia, 6 ini bisa kita rawat, bisa kita lanjutkan, maka sekali lagi bukan tidak mustahil kita menjadi pribadi yang muttaqin. Tapi tentu ada pertanyaan, mungkinkah 6 etos ini bisa kita lakukan semua? Kalau itu bisa kita lakukan, alhamdulillah. Tapi kan kalaupun tidak, mungkin puasa, mungkin sholat malam, sholat berjemaah, bersedekah, mengendalikan diri dan seterusnya, maka Rasulullah memberikan tips key sukses. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim itu, yang paling penting itu adalah konsistensi. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, su'ila ayyul amal ahabbu ilallah. Ada orang bertanya, kira-kira amalan seperti apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana habbuddin ilaihi ma dawama alaih. Kalau kamu melakukan itu dengan ad-dawam, konsisten. Misalnya, tinggal kita pilih. Kalau bisa semua alhamdulillah, tapi kalaupun tidak, kita pilih mana yang menjadi primadona kita. Misalnya salat berjemaah, tapi tekun, jangan jor-joran. Kalau bahasa Padangnya, jangan ange-ange. Kini kau rajin mana, besok ndak boleh. Kini kau puasanya rajin, besok ndak. Pilih yang menjadi primadona kita. Misalnya, saya unggulannya sholat malam, saya unggulannya puasa sunat, saya unggulannya sedekah setiap hari. Itu lebih disukai oleh Allah ketimbang orang yang ibadahnya jor-joran. Konsistensi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Kita bisa merawat semua etos Ramadan itu, dan insyaallah akan kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi min sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allah ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته